Halo, trader dan investor saham di Indonesia. Kita berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode Wyckoff. Saya ulangi sebentar. Ini adalah chart untuk metode Wyckoff yang terbagi menjadi 4 fase. Fase akumulasi, fase markup, fase distribusi, dan fase markdown. Sekarang saham-saham di IHSG pada bulan awal Desember 2020 ini kebanyakan sudah keluar dari fase akumulasinya yang ditandai dengan break untuk keluar dari bisa menembus resistance dari pergerakan harga. Di sini ada istilah yang menarik setelah harga berhasil break melewati resistance, lalu ia pullback yang disebut di sini jump the crack. Ini saya cari informasinya di Google. Ini artinya adalah melewati sungai, lompat melewati sungai. Seperti ini. Jump the creek. Melompati sungai. Nah, melompati sungai. Dulunya saya tidak tahu ini istilahnya apa, tapi setelah saya pelajari, amati, dan saya dapat sebuah pemahaman bahwa ini adalah istilah yang penting agar kita bisa menganalisa apakah harga sebuah saham sudah keluar dari fase akumulasinya atau belum. Untuk keluar dari fase akumulasi ini ditandai dengan breaknya pergerakan harga saham melewati resisten. Setelah break kencang, lalu dia akan pullback untuk mengetes resisten yang sebelumnya di break. Makanya disebut juga disebut melewati sungai. Karena untuk melewati sebuah sungai diperlukan tenaga yang besar untuk melompat, dan mendaratnya pun dia akan kencang juga. Setelah itu setelah berhasil, dia akan harga kecenderungan untuk kembali naik. Nah, ini salah satu contoh saham Pegas. Kalau kita lihat, ini adalah trading range dari fase akumulasinya di sini, dan dia sudah berhasil melewati sungai seperti ini. Ini adalah resisten, ini adalah MA 200. Dia sudah berhasil melewati sungai di sini. Nah, ini ya di sini nih. Dan dia kalau memiliki kecenderungan untuk melakukan pergerakan harga naik kembali. Saham yang kemarin kita bahas pun saham Ramayana. Dapat kita lihat ini dia sudah menembus resistennya, naik, dan dia pullback di sini. Jadi untuk mengamati ada perubahan dari akumulasi ke fase markup, kita dapat melihat ciri-cirinya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk fase akumulasi. Tidak selalu harus bentuknya datar, bisa juga berupa cup and handle, head and shoulder, double bottom, descending wedge, atau ascending wedge. Maksudnya ini ascending channel. Jadi kalau kita perhatikan di saham Pegas,
Ini adalah bentuknya cup and handle. Seperti ini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke metode Wyckoff. Ini saya dapat gambarnya di Google, bisa browsing untuk dengan kata pencarian ini. Ini gambarnya cukup enak untuk dibaca. Kita dapat menganalisa dari gambar ini. Ini adalah fase akumulasi. Di sini adalah dimulainya fase markup, jam the creek di sini melewati sungai. Nah, di sini lalu akan dilanjutkan dengan fase markup ke atas. Di sini ada beberapa titik di mana kita titik-titik baik untuk membeli. Kalau di dalam fase akumulasi ini, titik membeli adalah ketika dia support tes di sini. Kemudian ketika dia break dari trading range atau level resistennya ke atas, berikutnya level terbaik untuk membeli ketika dia pullback di sini. Nah, kalau kita perhatikan di saham Pegas atau RALS, nah ini saham Pegas. Nah, titik terbaik membeli adalah di titik yang untuk S1 ini, berarti di sekitar sini, di sini. Kemudian ketika dia break di sini, kemudian ketika dia melewati sungai jam the creek di sini. Jadi di sini. Jadi ini adalah titik-titik, salah satu titik-titik terbaik kita untuk entry. Kalau sini yang untuk pembelian breakout, ini pembelian pullback, ini pembelian pullback, breakout, ini pullback. Kalau kita perhatikan saham RALS pun, nah, titik pembelian yang baik E1 ini adalah di sini. Kemudian ketika dia breakout di sini E2 dan selanjutnya di sini E3. E1, E2, E3. Dan kalau dia memiliki kecenderungan untuk berlanjut naik ke atas, berikutnya disinilah adalah level-level di mana titik-titik di mana kita bagus untuk melakukan entry. Nah, sekian pembahasan yang saya ingin sampaikan kali ini, karena saya menemukan hal poin yang menarik di istilah tadi, jam the creek melewati sungai, yang itu menandakan perubahan dari akumulasi menuju markup atau uptrend. Sekian video kali ini. Nanti lain kali kita akan melakukan pembahasan lagi berdasarkan perjalanan saham-saham di IHSG. Terima kasih.